Oke, kita mulai record buat pertemuan kali ini karena aku udah jauh. Maaf ya Ki kalau aku belum record karena ya ada mager, ada sibuk juga. Terus juga susah nih nyari materinya karena buku yang lama kan PDF yang belum kelihatan kan. Oke, pokoknya langsung kita mulai aja biar singkat waktunya dan juga nontonnya agak lama nanti. Kita mulai trigonometri dulu yang di bagian awal atau kelas 10 karena di kamu ini kan buat satu pertemuan aja kan. Jadi kira-kira kalau di buku kurikulum Merdeka itu ada ini ya pemanfaatan perbandingan geometri, trigonometri. Di sini aku pakai pulpen. Oke, siap. Pemanfaatan perbandingan trigonometri, ada perbandingan trigonometri dan ini kan dipecah jadi dua nih kan, sinus, kosinus, sama sudut istimewa. Ini ada penamaan segitiga siku-siku, perbandingan trigonometri tangan, dan kegunaannya trigonometri tangan. Nah, kayaknya kalau di kurikulum Merdeka ini berarti kelas 10 fokusnya ke sini aja sama ke aplikasi dari soal-soal ini gitu. Nah, di sini aku mau nanya juga apa ya materi awal-awal buat trigonometri. Pertama karena ini hubungannya sama sudut, jadi kamu juga harus tahu istilah dari radian. Ini ya, rad itu radian. Nah, dimana kalau 0 derajat ya berarti 0 radian. Derajat itu kalau 90 derajat, ini radiannya pi per 2. Jadi kalau 0 itu 0. Jadi radian itu simbolnya pi. Jadi kalau di sudut, pi itu mana nih? Yang ada nilai pi-nya aja berarti kan di sini. Yang di 180. Biasanya kalau kita ngitung volume atau luas permukaan tabung gitu, kita lingkaran ada istilah pi kan. Nah, pi itu berarti kalau di sudut wakilnya adalah 180 derajat. Jadi dia simbolnya mewakili 180 derajat. Kadang biasanya kalau ini sih biasa di Kurtilas di awal-awal sebelum mengenalkan trigonometri kita belajar ini dulu. Jadi nanti ditanya dulu misal 180 derajat itu berapa pi, 90 derajat itu berapa pi, karena nanti di sini akan memudahkan untuk perhitungan kita di trigonometri. Nah, ini sudut-sudut istimewa ini yang sering digunakan di dalam trigonometri itu ada 0, 30, 45, 60 sampai 90 biasanya. Nah, ya kalau lanjut ini nanti ada perhitungannya sendiri lagi gitu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, nah ini pengenalan nama-nama sudut aja. Ini dikenalin dulu aja. Kalau buat pembahasan lebih dalam nanti aja, karena di awal cuma ingin mengenalkan aja sih. Ini kalau sudut baku ini alfa, dia sesuai sama arah jarum jam. Kan ada jarum jam kan? Oh, berlawanan berarti ya. Kan kalau jarum jam kan kayak dari 12 satu gitu kan kanan ke kiri kan. Kalau sudut baku itu yang berlawanan di sini. Ini pengenalan aja. Kalau yang searah berarti nanti yang terminal sudah nanti di sini ada istilah positif negatif ya, nilai sudutnya. Itu nanti kamu akan pelajarin di pertemuan selanjutnya. Nah, sudut kan gini kan, bentuknya bulat kan. Ini kalau kamu kayak lingkaran lah gitu. Nah, jadi tuh kita bagi jadi 4 kuadran. Yang kuadran pertama itu 0 sampai 90 derajat, siku-siku ini. Kuadran kedua ini antara 90 sampai 180. Kuadran 3 itu 180, ini kurang 0 ini sampai 270. Kuadran terakhir itu kuadran 4, 270 sampai 30. Nah, fungsinya itu nanti di setiap nilai trigonometri per kuadrannya itu dia memiliki nilai yang berbeda-beda, karena trigonometri itu nanti hubungannya sama grafik gitu. Jadi dia punya pola di grafiknya gitu. Misal nanti disingkat aja sih, misalnya kan ada grafik ya maksudnya x y gitu lah. Nanti kan sudut sini tuh mulai dari angka 0, jadi nanti dia akan bentuk gelombang kayak gini. Jadi dia akan terus gitu sama. Nanti nilainya kan ada derajatnya kan beda-beda kan. Jadi ada yang derajat yang masuk ke kuadran 1, ada yang derajat yang masuk ke kuadran 2, 3, 4, dan nilainya kan sesuai grafik ini kan berbeda-beda kan. Yang kalau di atas ya dia plus, kalau di bawah dia kan minus gitu. Oke, itu pengenalannya.
Terus juga ini buat ingat kembali trigonometri juga pakai ini. Kalau kita ngomongin trigonometri buat perbandingan sekarang itu masih pakai yang segitiga siku-siku. Jadi nggak pakai segitiga, belum pakai segitiga yang lancip atau yang bentuknya sembarang. Tapi bisa di trigonometri, tapi bukan di pembahasan yang ini. Gitu. Nah, sini teorema Pythagoras nih, jangan lupa nih, umum banget. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Gitu. Dimana, nah di segitiga siku-siku, panjang sisi miring itu selalu yang terpanjang gitu. Jadi misalnya diketahui 3 sisi, tapi kita nggak tahu gambarnya yang mana, dan di situ ada angka yang terpanjang, itu pasti sisi miringnya yang angka terpanjangnya itu, yang terbesarnya lah. Karena di sini kita lihat nih kan, kalau dari ukuran dia besar banget kan, itu sampai sini gitu. Sementara ini yang pendek, ini juga agak panjang dikit lah. Jadi urutannya bisa ada diketahui sisi A gitu, sisi ini sama dengan 3, 4, 5 gitu. Nah, berarti ini nih, sisi miringnya nih. Ini sisi miringnya. Nah, berarti ini sisi yang bawahnya nih, yang miringnya ini. Sisi apalah ya, bawah lah ya istilahnya. Nah, ini sisi yang tegaknya. Tingginya lah, tingginya. Karena biasanya gitu. Atau mau dibalik juga. Nanti kan tinggal bentuknya aja gitu. Kalau emang gini, gini. Tapi enggak sih, harusnya tinggi paling pendek di sini. Karena kan makin pendek tinggi kan makin lebar perbandingannya. Nah, kan kita udah ngomongin perbandingan, di selanjutnya juga ada perbandingan juga nih, rasio. Jadi ada nanti, karena trigonometri kan hubungannya kita ngitung tinggi dari suatu bayangan atau ngitung sudut atau tinggi dari jarak yang jauh gitu. Jadi perbandingan itu penting gitu, karena kita nggak perlu ngitung lagi gitu. Karena perbandingan kalau misal kayak gini, itu tuh rumusnya langsung aja gitu. Tinggi pohon sama tinggi misal tembok kan, berarti P dibanding sama L itu sama dengan perbandingannya bayangannya tembok yang sejajar nih. Kalau bayangan pohon berarti BP nya dulu nih, BP per BR nya ya, perbandingannya kan sebanding gitu, dia nggak berlawanan atau berbalik gitu dari perbandingannya. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalnya diketahui nilai perbandingan tinggi penggaris dengan pohon adalah 1/100 jika tinggi penggarisnya 3 dan tinggi bayangan 6, kita bisa mengambil kesimpulan nih. Jadi misal kalau dimasukin ke angka tuh berarti gini. P itu kan pohon ya. Misal kita nggak tahu nih pohonnya penggarisnya 3. Tinggi itu tinggi bayangan 3 berarti sama dengan 6. Nah, diketahui rasionya itu 1/100. Berarti kamu 3 kali 100 aja. Kan 1/100 kan berarti penggaris dengan pohon gitu kan. Berarti penggarisnya 1, pohonnya 100. Jadi semisal kamu gitu pakai penggaris dari jauh nih, oh pohonnya nih kelihatannya 1 cm doang nih gitu. Nah, berarti jarak nyatanya gitu, pohonnya itu berarti 100 cm gitu. Jadi tinggal dikali aja. Maka di sini tinggi pohonnya berarti 300 sama tinggi bayangan yang 600. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngitung ya, misal harus ukur pohonnya gitu-gitu, atau perbandingan ini tuh bisa. Ini masih awal lah. Nah, ini juga karena tadi perbandingan ada konsep kesebangunan juga. Ini yang perlu diingat tuh ini aja, sebangun tuh apa sih? Kalau ketiga sudut pada segitiga sama besarnya, atau nih ya, atau ingat kata-kata atau berarti salah satu set. Nah, ketiga sisi segitiga sebanding. Nah, kayak gini nih kan sudut pada segitiga sama besar nih, sudut yang di sini sama yang di sini nanti sama besar, jadi bagi 2 gitu. Jadi ada segitiga kecil, segitiga besar gitu. Jadi sudut segitiga kecil ini sama kayak sudut segitiga besar. Sudut yang ini sama ini kan sama-sama siku-siku kan, sudut yang ini ya sama ini gitu.
Terus kalau contoh yang kedua, sebangun ketika rasionya sebanding. Misal tadi panjangnya 3, ini kan jadi 6. Berarti kan ini kan kali 2-nya. Terus juga 5 jadi 10. Kali 2-nya. Ini 4 dan 8 juga kali 2-nya. Gitu. Jadi sebanding rasionya berarti 1:2. Gitu. Oke, langsung masuk aja ke... Nah, jadi kita belajar tentang tangannya dulu nih. Manfaatkan ini nanti kita belajar penamaan sisi siku-siku dulu sama-sama. Nah, ini kan kita siku-siku nih. Jadi biasanya di soal itu diketahui sudutnya itu selalu ada di sini. Di yang tak merah-merah ini nih. Set, set, set. Nah, kita harus namain sisi segitiganya dulu buat nyari nilai sudutnya. Jadi kalau kamu lihat ke depan, misal nih, POV-nya tuh kita kayak ngelihat di sini gitu. Set, depan kamu nih. Nah, berarti depan sudut kamu ini namanya sisi depan nih. Berada tepat di seberang sudut ini, sisi depan SD. Sisi depan. Nah, sisi samping berarti kan sebelah kamu gitu. Jadi berarti kamu lagi ngeliat sampingnya soalnya gitu. Jadi sisi sampingnya di sini. Terus sisi miring ya, ini yang miring lah gitu. Dia diketahui juga paling panjang sisinya. Ini bahasa Inggrisnya nih, hipotenus gitu. Oke, sekarang kita pakai contoh nih. Tetapi sudutnya bisa di sini kan? Sekarang sudutnya di sini. Tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku. Sebenarnya ini set. Kita namain deh X. Kita dari Y dulu deh. Bolehlah X dulu lah. X itu berarti sisi samping. Karena dia berada di samping. Ya, berarti sisi depan. Dan Z itu berarti sisi miring. Oke, segitiga dengan sisi X, Y, Z. Gitu. Nah, yang kedua nih buat ngoreksi aja. Misal Putri, kita pakai tanda biru ya jawaban Putri karena dia kiwi. Gak warna juga sih, pink lah. Si Putri jawabnya sisi depannya tuh M. Sisi depan adalah sisi M, sisi samping adalah sisi N, sisi miring adalah sisi O. Saya tuliskan anjuran untuk Putri memperbaiki pemahamannya. Jadi kita suruh benerin nih. Soal jawabannya Rizky. Sekarang kamu suruh benerin nih. Rizky. Nah, kita lihat nih, sudutnya kan 30 sini kan. Nah, berarti sisi depannya itu bukan M, tapi N gitu. Gimana cara jelasinnya? Ya karena langsung aja kita pakai POV gitu. Misalkan si siapa namanya Putri gitu. Kita benerin kabel. Misalkan Putrinya lagi lihat begini nih. Nah, matanya ke sana kan. Berarti depannya dia tuh N. Berarti ini jawabannya kamu. Sisi depan itu N. Terus sisi apa nih? Sisi samping itu apa adik-adik ya? Sampingnya di sini lah. Set gitu. Berarti M. Dan sisi miringnya adalah O. Ya kalau ini Putri udah bener lah. Salah dua berarti. Nah itu untuk penamaan sisi segitiga. Jadi fokusnya ada di sudut yang diketahui dari soal. Ngelihatnya itu dari sudut ini ya, bukan dari sudut siku-sikunya gitu. Kecuali ya tergantung soal juga sih. Oke. Enggak, dia terlihat dari sini sih. Kalau dari sini ntar aneh jadinya. Kita sekarang masuk ke perbandingan sudut tangan. Padahal tidak ada spasi yang sering mencari perbandingan tinggi badan setiap badan sama. Ya, ini ada di buku kurun aku potong aja gitu, jadi masuk ke sini. Jadi tangan itu, jadi kan kita kenal sin kostan kan. Di awalnya dari tangan dulu.
tangan itu dapat ditemukan dengan membagi panjang sisi depan dengan sisi samping segitiga. Jadi tinggi kamu di sisinya ini ya, agak minion kan lihat gitu. Tangan itu nilai itu dari sisi depan per sisi samping. Nah, jadi ada 3 perbandingan trigonometri. Sin theta itu sisi depan per sisi miring. Jadi misalnya ditanya sin berarti depan. Sini aja deh. Sin theta itu depan miring itu kita jadi singkat demi. Jadi ini demi sami desa. Nah, itu singkatan yang udah terkenal dari dulu. Depan miring berarti misalnya ini aja. Sudut tetanya di sini. Depannya mana? Diklik. Misalnya X, Y, Z. Depannya berarti Y. Miringnya itu berarti Z. Nah, gitu. Kalau cos theta gimana kak? Gitu. Samping miring berarti sampingnya X. Miringnya Z. Nah, kalau tan theta tadi kan udah depan berarti Y. Samping berarti X. Nah, di setiap sudut ini, 3 sudut itu juga punya kebalikannya. Kalau sin kebalik cosec gitu, kebalikannya sin kayak inverse-nya gitu lah. Ini berhubungan sama ini. Jadi sebenarnya kamu harus hafalin rumusnya sih, nggak usah gitu. Hafalin satu ini aja sama hafalin kebalikannya gitu. Kalau sec itu secant itu kebalikannya ini cos. Nah, kalau kotan, nah karena namanya gampang nih kotan gitu. Kosek berarti sin gitu. Cos berarti sec gitu. Nah, ini kebalikan aja gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Misal udah ketemu nih nilainya, misal x nya di sini 1, jangan deh 3, 4, 5 deh. Misal z 5, ini ya 3, ini ya 4. Kan kamu udah ketemu nih sin theta. Berarti kan depan memiliki miring kan 3/5. Kalau ditanyanya cosec, tunggu dulu gitu. Udah kamu tinggal balik aja 5/3 gitu. Nanti yang lain juga mengikuti ini gitu. Jadi pecahannya itu tinggal dibalik aja gitu. Karena 1 dibagi sin gitu kan. 1 per ini kan berarti kan dibagi. Nah, itu tentang tangen di segitiga. 3 perbandingan ini sin konstan. Nah, tadi yang kita ngomongin di awal, mereka punya sudut istimewanya gitu. Yang kalau kita gambarin ada di grafik gitu. Ini mulai dari 0. Kalau sin itu sin kan ini urutannya ke bawah nih ya. 0 derajat itu 0. Jadi dia waktu baru berangkat itu di sini coy. Masih di 0 gitu. Nah, ketika udah 30 derajat di sini, misalnya 30 derajat gitu. Itu naik nih. Set setengah gitu. Terus nanti ada hitungannya lagi. Terus nanti turun, terus nanti gini lagi gitu. Nah, nanti di mana 45 di sini kan balik 1 kan nih. 30 di sekitar sini. Sini kan 1 nih, 90 derajat berarti itu puncaknya di sini. 90 derajat sini. Yang bentuk siku-siku. Kan bentuknya siku-siku kan. Nah, jadi dia 1 di sini. Nah, kalau cos berarti gambarnya di mana? Kalau cos berarti gambarnya dia kebalikannya, berarti dia awalnya 0 derajat kan 1 di sini, berarti misal 1 di sini. Dia turun gitu namanya. Sorry kalau gambarnya jelek. Gitu. Kalau tan berarti mulai dari 0, terus nanti sepertiga per 3 kita sendiri. Nah, simbol ini tuh tak terdefinisi, bukan tak hingga. Nanti ada bedanya kalau kamu mau ikut kuliah itu ada tak terdefinisi.
karena nanti ada nilai tan, misalkan kita ambil tan 90 itu biasanya itu pembagiannya itu dibagi 0 gitu. 1/0 kan kita nggak tahu kan gitu, 1 dibagi nggak ada gitu, jadi nggak terdefinisi gitu hasilnya, jadi bukan tak hingga gitu. Nah, ini juga ada kosek, jadi ada beberapa sudut gitu yang memang dia ketika ini pembaginya berarti 0 di sini gitu. Ini sudut istimewa. Seperti biasa, apalin aja 3 penting ini, sin kostannya aja yang apalin. Ini tak merah-merahin aja. Oke, kayak gini. Kenapa ini? Sesuai konsep yang tadi coba. Karena kan tadi kebalikannya doang kan. Sin kebalikannya jadi kosek. Tapi nanti nilainya juga beda sih. Karena di sini 0 kan gitu ya. 1 di sini. Jadi di bagian yang 0 ini biasanya mereka jadi tahingga gitu. Terus nanti koseknya ya beda juga ternyata ya. Ini nanti pokoknya ya untuk sekarang apa ini dulu aja. Apa ini nanti gitu. Ada itu ada gampang. Oke, udah. Masuk ke latihan soal, ada 3 latihan soal singkat aja. Ini aku contohin dulu. Buat latihan soal kamu nanti aku bikin lagi. Nilai jadi 540 derajat. Nah, tadi kan kita tahu nih. Pi itu kan 180 derajat kan. Nah, berarti kalau 540 derajat itu berapa pi? Ya udah, berarti ini aja 540 dibagi 180 berapa? 40 dibagi 180 itu kan 3. 0. Berarti 3pi itu sama dengan 540. Jadi 3pi rad gitu. Ini gampang. Biasanya soal bentuk lain juga cuma ini sih. Sudut jam misal 12 ini itu menunjukkan sudutnya berapa gitu. Misal muternya sampai sini itu berapa sudutnya gitu. Makanya di kurikulum mereka ini kayak bukan di awal pelajaran gitu, karena awal-awal cuma hanya mengingat ini aja. Mungkin diasumsikan kalau kita tuh udah paham terkait dengan radian ini. Oke, yang kedua adalah diketahui sin A 3/5. Tan A-nya berapa kan? Begitu. Oke, kalau kayak gini biar nggak bingung, dibikin aja dulu. Kan trigonometri kan terkait kan segitiga siku-siku kan ini. Bikin aja dulu ini segitiga siku-sikunya. Terserah mau ke kiri kayak mau ke kanan siku-sikunya apa. Misal kayak tadi. Misal di sini ada nih. Sin itu apa tadi rumusnya kan? Sin itu kan demi, nah depan per miring. Ini kan kita udah tahu kan hasilnya 3/5 gitu. Berarti depannya berapa nih? 3. Atas kan depan nih. Miringnya berarti 5. Miringnya berarti cari nilai ininya gimana nih? Jadi kalau bisa sebelum mencari tanpa kita lengkapin dulu ininya. Cari nilai ini kita asumsikan nilainya x saja di sini. Pakai Pythagoras, atau kalau kamu udah hafal Pythagoras yang tertentu lah gitu kan, ada kan 3, 4, 5, terus nanti ada pola yang lain lagi gitu, lebih mempercepat perhitungan gitu. Karena kan kalau kayak gini kita harus hitung lagi nih. Ketika x-nya sama dengan akar dari miringnya berarti 5/2 dikurangi 3/2. 25 kurang 9, 16. X-nya adalah 4. Ya, berarti tulis di sini X sama dengan 4. Baru deh kerjain yang ditanya. Tan A-nya berapa kan? Ingat, tan A itu adalah demi sami desa, berarti depan per samping. Per samping berarti depannya 3,
sampingnya 4. Ketemu deh. Oke, lanjut lagi. Yang ini ya, dengan satu segitiga siku-siku KLM. Siku-siku di L. Kita gambar dulu aja, guys. Siku-siku di L berarti. LM. Di sini K lah. Hitunglah panjang KL. Oh, di sini ada 30 derajat nih. Wait. Hitunglah panjang KL sama panjang MK. Oke, caranya gimana nih? Nggak tahu. Coba kita pakai demi samping miring. Jadi ini kamu bisa baca dulu. Misal KL gitu. KL itu kan ini kan. Cari yang perbandingan trigonometri yang ada di depannya gitu. Misal demi sampai desa itu kan, demi itu kan sin kan, berarti pakai sin gitu. Pakai sin theta gitu. Berarti ini kan derajatnya 30 kan. Sin 30 derajat sama dengan depan dari KL, miringnya berarti MK. Nah, ini mentok nih. MK-nya kita nggak tahu. KL kita nggak tahu. Berarti kita kerjain yang MK-nya dulu di sini. Berarti bebas lah di sini ya. MK kan miring. Jadi yang ada miringnya coba ini. Kalau pakai ini kan kita malah ketemunya sin lagi. Coba pakai cos gitu. Cos theta. Berarti cos 30 derajat itu kan sama dengan samping miring. Sampingnya 5. Nah, miringnya MK. Nah, cos 30 kita lihat yang tadi berapa nilainya nih cos 30. Kalau belum hafal, berarti setengah akar 3. Atau akar 3/2 lah ya. Kita gini aja deh. Sama dengan 5/MK. Kita kali silang kan di sini. MK kali akar 3/2 itu sama dengan 5. Nah, berarti MK sama dengan 5 dibagi, ini kan dibalik nih ya kan, kesini kan kita bagi kan jadinya, jadi kali 2 per akar 3, makanya berarti 10 per akar 3. Nah, ini kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 3 kan, biar bawahnya itu pecahan biasa gitu. Jadi sama dengan 10 akar 3 per 3. Berarti ini MK-nya nih. Dapat MK-nya. Kita merah-merahin aja. Dapat MK-nya, baru masukin ke sin 30 ini. Sin 30 nilai berapa? 0, 1,5. Kan berurut 0, setengah, setengah 4, setengah 3, 1. Berarti mana tadi di sini? Nah, setengah sama dengan KL kan berapa tadi? KL yang dicari, MK-nya udah ketemu nih, 10 akar 3 per 3. Kalau bisa tulisnya apa ya? Sini kali silang nih. Setengah kali 10 akar 3 berarti setengah kali 10 akar 3 per 3 sama dengan KL. 10 ini bisa dicari sama 2, jadinya 5 akar 3 per 3 sama dengan KL ya. Udah ketemu deh ini KL-nya. Ya, tinggal cari yang B. Cos K-nya berapa nih? Nah, ingat nggak, segitiga itu kan dalam satu segitiga jumlah sudutnya 180 derajat kan? Di sini udah kita tahu nih 30 derajat. Di sini siku-siku ya tentu dong 90 derajat.
Berarti buat cari sudut K di sini, cari sudut K itu berarti ya 180 derajat dikurang 90 tambah 3. Berapa adik-adik? 60 derajat. Nah, ini sudut K-nya. Tinggal cari berarti. Kita cari kesimpulan bahwa cos sudut K berarti berapa? 60 derajat sama dengan, kita lihat lagi nih kalau nggak apa, cos 60 berarti setengah gitu guys. Set. Dah ketemu deh, jadi jawabannya ini setengah. Oke, ini dulu aja Ki, gak usah banyak-banyak dulu, karena pengenalan dulu. Nanti kalau ada yang misal nggak sesuai di buku, tolong WA aja gitu. Terus aku juga tadi mau koreksi, yaitu walaupun kebalikan tuh nilainya nggak kebalikan ya, gitu. Karena nanti nilainya ikutin grafik ini. Gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin sekian aja dari aku. Kita lanjut ke materi selanjutnya di video berikutnya. Asik. Dadah.